tinggalan wis no. Tinggalan. Jadi arep megawe setengah 6 iki. Wes ora muni. Durung muni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An-najasatul mutawassitah. Ya al-qayhu wad-damu wal-qayhu wal-muskiru al-ma'i'u wal-maitatu fi jami'i ajza'iha illa maitatal adami was-samaki wal-jarati wal-khariju minas sabilaini ilal mani fa innahu tahirun walabanun hayyin la yukalu lamkuhu warul adami wal mungfasilu wa ayyabula fawqa qabri. Artinya najis mutawasitoh, najis yang sangat ringan. Janda bahagia selamat bergabung. Rahmat Buhumo selamat bergabung. Najis mutawasitoh yaitu najis yang ringan, yang paling ringan. Contohnya adalah najis mutawasitoh, najis yang sedang, najis yang sedang, jadi tidak berat dan tidak ringan, yaitu yang sedang. Contohnya adalah nanah. Nanah itu termasuk najis yang sedang. Amak ART selamat bergabung. Nanah itu termasuk najis yang sedang-sedang. Bukan najis mughaladzah maksudnya. Kalau najis mughaladzah itu najis yang berat. Yang kedua darah. Jadi darahnya hewan. Mbak Lisa selamat bergabung. Darahnya hewan itu contoh dari najis yang sedang. Ini tidak terlalu berat dan tidak ringan. Wal qai'u dan uta-utan. Jadi ketika kita
habis makan kok yang kita makan keluar, itu namanya utahutan, itu najis, itu sudah hukumnya najis pautan. Jadi perkara yang keluar dari perut itu namanya lewat mulut, itu namanya utahutan, itu najis mutawasid atau tengah-tengah. Contohnya lagi adalah wal muskiru, perkara yang bisa membuat mendem atau al ma'yu yang coer. Jadi minuman yang bisa membuat mendem itu tergolong najis mutawasid. Wal metatu, dan batang atau batang yaitu hewan yang sudah meninggal, hewan yang sudah mati, itu dinamakan batang, itu termasuk najis mutawasid. Maksudnya selain najisnya anjing dan celeng, semua hewan yang mati atau meninggal itu dinamakan metah atau batang, itu tergolong najis mutawasid. Jadi apabila ada kerbau, ada hewan ular dan lain sebagainya kok mati, itu menjadi batang. Ilal metatul adami, kecuali ketika anak manusia atau anak Adam itu meninggal, itu tidak najis, tapi tetap suci. Kak Lisa, selamat bergabung. Kak Fitriani, selamat bergabung. Booster 123 90, selamat bergabung. Wasamaki, dan ikan laut. Ikan laut itu sama seperti manusia, tapi tetap suci walaupun sudah mati. Saya kurang sepakat. Yo. Wal jarodi, dan belalang. Hewan belalang itu termasuk hewan yang juga halal dimakan ketika mati. Wal khariju minas sabilaini, dan perkara yang keluar dari dua jalan, yakni dari kubul dan dubur, atau jalan depan dan jalan belakang, itu najis mutawasid juga. Di kotorannya manusia, kotorannya hewan, itu tergolong najis mutawasid, yakni najis yang sedang. Ilal mani, kecuali mani. Kalau mani itu tidak najis, karena manusia itu terjadinya manusia dari mani, maka mani itu suci. Mani itu dihukumi suci.
Fa'inau tohirun, karena sesungguhnya air mani baik air maninya laki-laki atau perempuan kedua-duanya suci. Wala banu hayin la yukalu lahmuhu, susu dari hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan itu juga termasuk najis mutawasid. Jadi susu yang diambil dari anjing atau celeng itu susunya tergolong najis mutawasid. Layu kalulahmu dagingnya. Ya, layu kalulahmu. Labanu khayin layu kalulahmu. Susu hayawan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Itu najis mutawasid. Khairul adami, kalau susunya anak Adam itu suci. Wal mungfasilu min ayabula fawqa qabri. Wa yukrahu law ayabula qaiman fil ma'i ar-raqidi. Dan dimakruhkan, tapi hukumnya makruh mas hayu selamat bergabung penghuni malam wis dispen selamat bergabung. Jadi kencing dihukumi makruh ketika kencingnya sambil berdiri. Jadi yang dianjurkan itu kencing tidak berdiri, karena kencing dengan berdiri itu hukumnya makruh. Fil ma'ir raqidi, dan juga dimakruhkan kencing di dalam air yang tidak mengalir. Jadi ada air yang tidak mengalir kok dikencingi, itu najis. Perbuatannya itu makruh, ini disengiti. Wa tahta syajarati, dan juga kencing di bawah pohon yang berbuah itu juga dimakruhkan. Wadili fi mahabirihi, dan kencing di tempat yang teduh. Ini di sebuah gubuk yang ada atapnya atau yup-yupnya itu loh. Itu juga dimakruhkan. Wal muhtasalu, bismillahirrahmanirrahim. Wal muhtasalu, dan juga dimakruhkan kencing di tempat mandi. Di tempat mandi kok dikencingi itu makruh. Wal mahallit sulbi, dan kencing di tempat yang keras. Maksudnya seperti di
tempat yang keras, contohnya di dalam batu atau di dalam lantai kan keras, tidak bisa tembus ke bawah, Mas. Jadi kalau kencing airnya tidak bisa mengalir, lah itu makruh. Wasakobi dan Mas Amin Servis selamat bergabung. Mbak Tania selamat bergabung. Teju selamat bergabung. Dan juga dimakruhkan yaitu kencing di dalam lubang. Nah, ketika di bumi ada lubang-lubang kok dikencingi, kok ada tanah kok berlubang kok dikencingi, itu hukumnya makruh, karena tidak tahu nanti di dalam lubang tersebut ada hewannya, baik hewan semut atau hewan ular. Wa takalumu li ghairi hajatin, dan dimakruhkan yaitu kencing atau buang air besar sambil berbicara, jadi sambil omong-omongan teleponan dengan temannya, atau sambil temannya juga buang air besar saling berbicara atau jagongan, itu makruh. Jadi dianjurkan kalau buang air besar itu diam, tidak berbicara sama sekali. Wahamlu di ghair hajatin, jadi berbicara karena tidak ada hajat. Kalau ada hajat minta tolong itu diperbolehkan, yakni tidak makruh. Yang makruh itu tidak ada hajat atau karena hanya berbicara dengan temannya. Wa hamlu ma fihi zikrullah, dan dimakruhkan ketika kencing atau buang air besar itu membawa sesuatu yang ada lafadznya Allah, ya, bisa dari buku, membawa buku yang ada tulisannya Allah, atau benda yang ada tulisannya Allah, itu hukumnya makruh dibawa ketika kencing dan buang air besar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wudu'u, wudu. Sekarang menerangkan wudu. Furudul wudu'i sitatun. Fardunya wudu itu ada 6. Nomor pertama al-awalu an-niyat. Ya liqauli sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bin niyat. Karena Nabi telah bersabda, sesungguhnya amal yang diterima yaitu amal yang diniati. Jadi kita setiap mengamalkan kebaikan, kita harus ada kerentak niat di dalam hati. Jadi, niat ingsun wudu, saya berniat wudu. Di dalam hati mengatakan saya niat wudu. Nah, itu menjadi sah ketika ada niatnya.
Begitu juga sholat juga sama, pokoknya semua amal, sedekah dan lain sebagainya itu juga harus ada niat di dalam hati. Contohnya zakat fitrah itu juga harus ada niatnya, niat ingsun zakat fitrah. Sholat juga begitu, niat ingsun sholat. Jadi di dalam hati segala amal itu harus diniati. Yang kedua, fardunya wudu yaitu ghuslul wajhi, membasuh wajah. Di wajahnya kita basuh dengan air. Mas Sunardi Abdullah, selamat bergabung. Mbak Lisa, selamat bergabung. Mubarak Tafiti, selamat bergabung. Kadang Kondri Amin Sevis, selamat bergabung. Terima kasih atas gabungannya. Selanjutnya setelah niat yaitu membasuh wajah, di air kita usapkan kepada wajah. Yang ketiga, ghusl yadaini ilal mirfaqoni, yaitu membasuh kedua tangan sampai kedua siku, sikut atau siku. Ar-rabiu mashu batirosi, yang keempat mengusap sebagian dari kepala. Jadi satu tempat itu boleh di kepala bagian depan yang ada rambutnya itu boleh, di belakang juga boleh. Yang tidak boleh itu ketika rambutnya panjang seperti wanita, itu rambut yang paling bawah yang tidak di sekitar kepala itu tidak sah. Yang diperbolehkan yaitu yang di sekitar kepala. Yang nomor 4 ghusl batirosi. Yang nomor 5 ghusl rijlaini mal ka'baini. Nomor 5 ketika wudu membasuh kaki sampai polok. Kas pakai, selamat bergabung. DJ Ben, selamat bergabung dan terima kasih gabungannya. Di membasuh kaki sampai polok. Kalau sampai dengkul itu malah lebih utama. Jadi paling tidak itu sampai polok. Kalau membasuhnya sampai dengkul atau lutut itu malah lebih utama. Asadisu at-tartibu hasabal al-ayat wa hiya qalu ta'ala ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi di dalam Al-Quran itu sudah tertera firman dari Allah cara-cara berwudu, yaitu dalam firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, ketika kamu mau menjalankan sholat, maka basuhlah wajahmu, basuhlah kedua tanganmu sampai sikut, dan usaplah kepalamu dan kakimu sampai
kepala. Nah, ini dalil yang mengatakan bahwa kalau kita sholat harus berwudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu ayat yang menerangkan tentang perintah wudu ketika mau sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul wudu atas niatu wa huslul kafaini qabla idkhalihima al ina'a. Sunah-sunahnya wudu itu banyak sekali. Yang pertama, membaca bismillah. Jadi segala perbuatan yang baik itu disunahkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya, contohnya ketika kita mau makan juga disunahkan membaca bismillah. Ketika kita mau tidur membaca bismillah sampai 21 kali. Ketika kita mau makan minum juga disunahkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga berwudu disunahkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum berwudu membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa husul kafaini qabla idkhalima, dan disunahkan sebelum berwudu yaitu membasuh kedua telapak tangan sebelum kedua telapak tangan tadi dimasukkan di dalam wadah. Jadi agar supaya tangan-tangan yang ada di kotoran-kotoran yang ada di tangan kita itu hilang terlebih dahulu. Contohnya ketika tangan kita ada minyak kelentik atau yang itu, kalau nanti nggak dihilangkan dulu nanti ngenai wajah, akhirnya wajahnya terkena minyak. Maka disunahkan menghilangkan sesuatu yang ada di kedua telapak tangan, jadi dibasuh terlebih dahulu. Dan disunahkan pula yaitu berkumur-kumur, tapi lebih utama yaitu menggunakan sikat gigi. Nah, jadi menggunakan sikat gigi itu lebih utama. Ketemu itu kan menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di mulut. Ketika kita habis makan itu usahakan, kalau cuma kumur-kumur saja kadang rasa manis-manis di dalam mulut itu belum hilang. Ketika kita habis makan coklat atau makan gula, sesuatu yang mengandung gula, itu biasanya ada yang manis-manis di dalam mulut. Nantinya kalau sholat rasa manis-manis tersebut tertelan, itu membatalkan sholat. Maka dianjurkan yaitu sikatan atau sikat gigi. Jadi ketika kita sholat, ketika kita habis makan, kalau mau sholat itu sikat gigi terlebih dahulu. Kalau nggak bawa ya kumur-kumur lah. Intinya agar rasa manis-manis di dalam mulut hilang. Wal istinsyaku, selanjutnya disunahkan menghirup air ke dalam hidung agar
bila ada kotoran di dalam hidung itu hilang. Wa tahlilul lihyati al-kasati, dan disunahkan yaitu menyela-nyela jenggot yang tebal. Jadi bagi orang laki-laki yang punya jenggot, rambut jenggot, itu disunahkan jenggotnya di sela-selanya dikasih air. Wa mashu jami'ir ra'si, dan disunahkan mengusap semua kepala. Jadi ketika kita membasuh roksi atau kepala, itu sunnah semua kepala kita dibasahi. Itu malah sunnah. Jadi mulai rambut yang paling depan sampai paling belakang itu semua kita basahi. Itu malah sunnah. Wa masul udhunaini dohirihima wa batinihima. Sunnah lagi yaitu mengusap kedua telinga, baik di bagian dalam dan di dalam luarnya telinga. Jadi memasuk telinga, kedua telinga itu hukumnya sunnah. Wa tahlilu asabil yadaini, dan menyela-nyela jari-jari tangan, kedua jari-jari tangan, itu sunnah. Warijlaini, dan jari-jari kedua kaki. Ketika membasuh tangan itu jari-jarinya kita, sela-selanya jari-jari itu kita bersihkan, itu sunnah. Dan juga di sela-sela kaki, jari-jari kaki itu dikasih air atau dibasuh sela-selanya kaki, jari-jari kaki tersebut. Wa tatbilul ghurrati, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tatwilul ghurrati wat tayamunu, dan mendahulukan anggota badan yang kanan ketika kita berwudu. Itu ketika membasuh tangan ya tangan yang kanan, ketika membasuh kaki ya kaki yang kanan terlebih dahulu, itu sunnah. Selanjutnya wal mualatu wa du'a ba'dahu, dan disunahkan ketika wudu yaitu berdoa setelah selesai wudu. Di doanya sudah hafal Mbak Naimah, selamat bergabung. Doanya yaitu, siapa yang hafal? Mungkin Mbak Naimah hafal doa setelah wudu. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Di doa setelah wudu itu dibaca Allahumma ja'alni
minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku tergolong orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku golongan orang-orang yang suci. Itu setelah wudu itu Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minat tahirin waj'alni min ibadika sholihin, dan jadikanlah saya hambamu yang soleh atau yang baik, yang terbaik. Mas Fauzi Raja 3, selamat bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaqitul wudu'i, menjelaskan tentang sesuatu yang merusak wudu atau yang membatalkan wudu. Apa saja yang bisa membatalkan wudu? Yang pertama, zawalul akli binaumin ala hayati ghairi memakinin mak'adahu minal ardi. Ya, ini hilangnya akal disebabkan tidur yang tidak menetapkan tempat duduknya di bumi. Tidur dengan miring, tidur dengan murab, teluk tengkurap, tidur dengan sambil melumah. Nah, itu wudunya batal. Jadi ketika kita mengantuk kok tertidur, itu wudunya sekaligus menjadi batal. Tidak batal kecuali ketika tidurnya itu sambil duduk dan tidak ada kemungkinan sampai kentut. Jadi kuburnya itu diduduki. Kalau tidur yang seperti orang tidur biasanya, yaitu tidur miring, tidur melumah, tidur murab, itu kok tertidur, bangun tidur, itu wudunya sudah batal. Karena Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan al-ainani wika'us sahih wa idza namat al-ainani intolaqa al-wika'u faman nama falyatawaddo. Ini Nabi Muhammad SAW berkata, kedua mata itu menjadi tali daripada dubur. Di jalan belakang itu namanya dubur. Jadi mata itu menjadi tali atau sumpetnya dubur. Ketika kedua mata terpejam atau tertidur, maka tali tersebut menjadi pudar atau terbuka. Jadi otomatis
angin dari dalam perut itu keluar lewat dubur ketika mata terpejam. Faman nama falyatawaddo, maka diperintahkan oleh Nabi, barang siapa tidur maka wudulah kembali. Jadi, kok habis wudu kok ngantuk tertidur, lah dianjurkan wudunya diulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Atani zawalul akli dimarotin au jununin au ihmain. Yang kedua, yang bisa merusak wudu, yakni membatalkan wudu, yaitu hilangnya akal. Bisa disebabkan karena sakit atau disebabkan karena junun edan, atau disebabkan karena ayan. Jadi ketika orang yang waras tiba-tiba berubah menjadi edan atau ikma, itu sekaligus pula wudunya menjadi batal. Asalisu khuruju syai'in minas sabilaini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang membatalkan wudu atau merusakkan wudu yaitu keluarnya sesuatu dari dua jalan, baik yakni dari kubul dan dubur atau jalan depan dan jalan belakang. Ketika kita kencing sekaligus pula wudu kita batal. Begitu juga ketika kita buang air besar, ya sekaligus kita wudu kita batal atau rusak. Karena firman Allah, "Au jaa ahadun minkum minal ghaiti." Wa qali sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo. Jadi dalil yang menyatakan ketika keluar sesuatu dari kubur dan dubur itu wudunya rusak atau batal, itu dari firman Allah, yaitu aja ahadun minkum minal ghaiti. Jadi ketika kita nguyuh atau ngising sekaligus wudunya batal. Dan juga yaitu sabda Nabi Muhammad SAW atau hadis Nabi Muhammad SAW, Allah tidak artinya Allah tidak menerima sholatnya seseorang dari kita apabila kita sedang hadas, yakni hadas kecil ataupun hadas besar. Hatta yatawaddo, sehingga kita berwudu kembali. Jadi ketika kita habis kencing atau kita habis buang air besar sekaligus, maka wudu kita batal. Maka dianjurkan hatta yatawaddo, sehingga kita berwudu kembali. Yang nomor 4, lamsul mar'ati al ajnabiyah ila hailin, yaitu memegang perempuan yang bukan muhrim tanpa menggunakan
penghalang. Di tangan kita memegang wanita yang bukan muhrim kita, yakni memegang orang lain, sekaligus wudhu kita menjadi batal. Biqouli ta'ala aulamastumun nisa. Jadi ketika memegang perempuan, yaitu firman-Nya Allah itu aulamastumun nisa, ketika memegang perempuan maka wudhu kita sekaligus batal. Waman massa zakarahu falyatawaddu. Dan barang siapa memegang zakarnya bagi orang perempuan, bagi orang laki-laki. Jadi ketika laki-laki memegang yaitu kelaminnya, maka wudhulah kembali. Jadi ketika tangan kita memegang kelamin laki-laki, maka kita dianjurkan berwudu kembali karena wudu kita batal. Waliqouli sallallahu alaihi wasallam ayyumra'atin masat farjan falyatawaddu. Dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika perempuan memegang kelaminnya sendiri maka juga berwudulah kembali. Demikian keterangan tentang sesuatu yang merusak wudu atau membatalkan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghuslu, menerangkan mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Mujibatul ghusli, menerangkan sesuatu yang mewajibkan mandi. Apa saja yang membuat kita wajib untuk mandi? Al-awalu al-janabatu. Jadi yang pertama yaitu yang mewajibkan mandi adalah jinabat. Jinabat yaitu ketika kita berkumpul dengan istri, berhubungan badan dengan istri, yaitu jinabat. Maka kita wajib mandi besar. Wa in kuntum junuban fattaharu. Karena firman-Nya Allah, wa in kuntum junuban fattaharu. Apabila kamu semua sedang junub maka bersucilah. Ini dengan cara mandi. Selamat bergabung Mbak Diah Gayatri. Terima kasih atas gabungannya. Semoga bermanfaat. Wa masul khitani al-khitana wajaba al-ghuslu. Idzal taqal khitana ni wa aw masal khitana nu al-khitana wajaba al-ghuslu. Jadi sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada dua kelamin bertemu,
dua kelamin bertemu, dari kelamin laki-laki dan kelamin perempuan bertemu, maka wajib al-ghusl, maka wajib mandi, yakni mandi junub atau mandi junub. Yang kedua, idza masal khitanu al-khitana, ketika kedua kelamin tersebut bertemu tok atau ditemplek nih atau gimana pokoknya saling menempel, walaupun belum masuk tapi sudah menempel, itu wajib mandi. Masih menempel saja seperti tangan kita menempel gini, itu sudah wajib mandi. Lebih-lebih sudah dimasukkan, nah itu wajib mandi, yakni mandi junub atau hadas besar. Bismillahirrahmanirrahim. Asani al-khaidu, yang kedua yang mewajibkan mandi itu ini bagi perempuan, yaitu ketika mengalami haid. Liqaulihi ta'ala la taqrabuhunna hatta yatahharna, firman Allah, janganlah kamu mendekati perempuanmu yang sehingga mereka telah bersuci. Jadi ketika sudah mandi, ketika haidnya sudah selesai, itu diwajibkan mandi, yakni mandi haid. Ketika masih haid itu tidak wajib mandi, mandinya kalau sudah haidnya mampet atau selesai, itu wajib mandi. Wa qali sallallahu alaihi wasallam, idza aqbalatil haidatu fada'i as-salata fa idza dhahaba qadruha faghsili anki ad-dama summa sholli. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika haidnya wanita itu datang, maka tinggalkanlah sholat. Jadi ketika kita sedang sholat kok tiba-tiba haidnya itu keluar, darah haidnya keluar, maka sekaligus pula disuruh berhenti, meninggalkan sholat. Dan apabila haidnya itu sudah selesai atau hilang, maka mandilah, yakni mandi junub. Suma sholat, kemudian sholatlah kembali. Bila wis mari atus, diperbolehkan sholat kembali. Asalisu al-mautu, liqauli sallallahu alaihi wasallam, fiman waqasathu naqatuhu wa mata ausiluhu bima'in wasidrin. Yakni ketika ada orang yang mati, maka aghsiluhu bima'in wasidrin, maka mandikanlah mereka dengan air. Diperintah memandikan orang yang meninggal dunia atau mati.
Bismillahirrahmanirrahim. Fudul husli. Fardunya mandi. Fardunya mandi itu banyak, di antaranya yaitu an-niyatu wa ta'mimul badani bil ma'i. Lagi-lagi niat. Jadi pertama yang kita lakukan ketika mandi yaitu niat. Nawaitu ghusl li raf'il hadasil akbari. Jadi ketika niat mandi besar itu niatnya nawaitu ghusl li raf'il hadasil akbari. Saya niat menghilangkan hadas besar fardhu lillahi ta'ala. Wa ta'mimul badani. Di fardu-fardunya mandi besar yaitu yang pertama niat, yang kedua meratakan air di badan. Jadi dari semua kulit dan rambut kita kita basahi. Bismillahirrahmanirrahim. Dikali sallallahu alaihi wasallam man taraka maudhi'a sya'ratin lam yaksilha fa'ila bihi kaza wa kaza minan nar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan rambut satu saja, maka basuhlah, mandikanlah rambut tersebut. Karena kalau tidak dilakukan demikian, sejengkal rambut tersebut akan dimasukkan ke neraka. Maka bagi terutama perempuan, ketika sehabis berhubungan dengan suaminya, itu janganlah yaitu sisiran atau jungkati rambut. Kalau terpaksa jungkatan rambut, kalau rambutnya putus dari kepala, maka rambut itu ketika mandi harus dibawa mandi. Jangan sampai rambut yang putus tersebut tidak diikutkan mandi. Usahakan kalau setelah berhubungan dengan suaminya itu tidak jungkasan. Jungkasannya nanti kalau setelah mandi. Bagaimana kalau ketika tidur rambutnya ada yang putus, dan makanya kita usahakan kita cari di tempat tidur kita ada rambut yang putus apa tidak setelah kita berhubungan dengan suami kita. Karena rambut yang putus tersebut kalau tidak diikutkan mandi besar atau mandi junub, maka rambut tersebut akan masuk neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul ghusli.
Mbak Anissa 123, terima kasih sudah bergabung. Semoga bermanfaat, semoga bahagia selalu dan sehat selalu. Begini sunahnya mandi. Yang pertama, atasnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lagi-lagi niat. Jadi segala apa-apa yang kita lakukan, kebaikan apa saja, yang pertama itu niat, yaitu nawaitu huslal lirofil hadatsil akbari. Jadi pertama niat. Yang kedua ghuslul wajhi. Sunahnya mandi yaitu membasuh wajah qabla idkhalihima al-ina. Jadi sebelum tangan kita memasukkan ke suatu wadah, itu hendaknya kita membasuh wajah terlebih dahulu. Wal wudu, dan disunahkan wudu. Jadi sebelum mandi junub, itu kita disunahkan wudu terlebih dahulu. Wadalkul jasadi, dan disunahkan mengosoki badan. Jadi bukan cuma digerujuk dengan air, tapi menggunakan sabun, dikosoki menggunakan sabun badannya, itu sunnah. Wabalu syari, dan juga membasahi rambut. Wal mualah, dan terus menerus. Jadi antara mandi yang pertama dan yang kedua itu terus menerus, yakni tidak ada jaraknya. Jadi tidak boleh mandi kaki, yang mandi kakinya dulu, nanti kalau siang mandinya badannya, sore kepalanya, tidak boleh. Jadi harus terus menerus. Jadi sekali mandi langsung seluruh badannya dan kulitnya dan juga rambutnya. Jadi seluruh badan dan rambut itu langsung dibasahi semua. Wal ibtida'u bi ghusli syiqil al-aiman, dan disunahkan ketika mandi itu mendahulukan anggota badan yang kanan. Kalau tangan ya tangan kanan, kalau kaki ya kaki kanan. Setelah itu baru yang kiri. Cuma sabil ma'i ala roksi. Setelah itu mengucurkan air kepada kepala dan mengakhirkan membasuh kaki. Ini mana sunahnya begini, tapi ada keterangan itu kalau mandi kok langsung kepala itu berbahaya. Itu benar apa tidak ya? Tapi kalau menurut sunahnya ini, yang mandi itu pertama kali yang dibasuh kepalanya. Tapi kalau menurut ada dari teman saya itu, kalau mandi langsung kepala itu bisa menyebabkan yaitu kepalanya itu menjadi apa ya, saraf-sarafnya itu pecah, saraf-sarafnya di kepala pecah,
maka dianjurkan kalau mandi itu mungkin menurut kesehatan ya. Kalau menurut kesehatan itu kaki terlebih dahulu, setelah itu ke atas yaitu paha, kemudian ke atas lagi ke badan, yang terakhir itu kepala. Namun kalau di sunahnya mandi itu dari kepala dulu. Tapi kalau dari kesehatan itu yang dianjurkan kalau mandi itu ke kaki yang didahulukan. Enaknya pakai yang sunnah apa yang menurut kesehatan. Silahkan dipilih sendiri ya Mbak Anissa dan yang lain-lain. Demikian keterangan yaitu mandi besar, fardu-fardunya mandi, sunah-sunahnya mandi, dan sesuatu yang mewajibkan mandi besar. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa menambah ilmu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bergabung.